Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini tertulis di Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sadar atau tidak sadar, dalam ucapan kita adalah saksi dari apa yang boleh kita lihat dan dari apa yang boleh kita dengar. Dalam pengadilan, jika seseorang dijadikan menjadi saksi, maka apa yang ia katakan dalam setiap statement pernyataannya adalah kebenaran yang ia sendiri alami dan ia sendiri saksikan. Terlepas dari sudut pandang mana ia melihat, karena satu hal yang kita telah miliki dalam kitab Injil, ternyata 4 kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, adalah cara melihat Yesus Kristus dalam 4 sisi. Dan jika kita mengerti satu hal dalam kehidupan ini, ada yang dikatakan 3 dimensi, ternyata dalam kitab keempat Injil tersebut, 4 dimensilah yang dipergunakan untuk melihat tentang pribadi Yesus Kristus. Tatkala ketika seseorang memasuki penjara, maka dia akan difoto dalam 3 sisi, dari depan, kiri, dan kanan, sehingga segala identifikasi yang dimiliki dari sosok yang ditahan tersebut akan menjadi lengkap dalam sebuah naskah yang tertulis yang tidak dapat digugat. Nah, kini saudaraku yang terkasih, ketika kita menjadi saksi, maka apa yang kita nyatakan adalah kebenaran. Tetapi yang menjadi persoalannya adalah kita adalah makhluk paradoksal. Kita adalah manusia. Dan saya pernah mendengar salah satu istilah yang dinyatakan seperti ini. Kancil tidak pernah tidak memiliki sifat aslinya, tetapi manusia sering sekali menyembunyikan sifat aslinya dari hal yang ia harus tunjukkan. Itulah mengapa manusia menjadi salah satu makhluk yang paling rumit. Ketika ingin menyatakan atau memberitakan sesuatu, sering sekali mempergunakan bumbu-bumbu yang tidak pas dengan komposisi yang ia anggap akan menjadi hal yang menarik perhatian seseorang. Ketika ia membicarakan sesuatu hal, akhirnya dia membicarakan tentang keburukan orang lain, dan kita mendapati diri kita lebih sering mengucapkan saksi dusta tentang sesama kita. Dan ini menjadi polemik yang terus terjadi dalam kehidupan ini. Jika kita di dalam posisi yang demikian, maka kita harus benar-benar mengkoreksi diri. Kapan waktunya aku harus berbenah dari peristiwa ini? Jika aku mendengarkan, aku harus lebih baik lagi mendengarkan, sehingga aku menjadi lebih baik untuk menyampaikan. Kebanyakan orang sedikit mendengar tetapi banyak berkata-kata, sedikit sekali memahami tetapi langsung terjun untuk mengajari. Dan inilah yang sering menjadi tabiat setiap manusia. Ketika ia diizinkan untuk belajar 4-5 tahun, ia menyia-nyiakan pembelajaran yang penting itu. Tetapi ketika ia diberi kesempatan untuk berbicara, ia seperti sosok yang sudah belajar sampai berpuluh-puluh tahun, padahal isinya adalah bualan belaka. Ia membumbung-bumbui itu. Itu mengapa Rasul Paulus pernah berkata bahwa filsafat mereka adalah filsafat kekosongan. Mengapa demikian? Karena Injil itu harus benar-benar murni. Tidak boleh menjadi aspek penambahan yang menghilangkan esensi dari pemberitaan itu. Nah, kini saudaraku yang terkasih, karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan yang diciptakan untuk memuliakan Dia, apakah kita
dapat dikatakan memuliakan Tuhan jika kita masih memelihara saksi dusta di antara kita. Pernah ada ucapan yang berkata demikian, saksi bisa menjadi tersangka jika kesaksiannya tidak benar. Jika saudara menyatakan atau memberitakan kabar tentang orang lain, padahal itu bukanlah kebenaran, maka saudara bisa menjadi tersangka. Mengapa demikian? Sekarang sudah banyak orang yang melanggar undang-undang ITE. Banyak orang yang merusak citra diri seseorang. Akhirnya dia harus dikenakan pasal terkait tentang pencemaran nama baik. Dan kita harus memahami bahwa mulut kita ini, lidah kita ini memang tidak bertulang. Tetapi kita harus bisa menguasai apa yang keluar dari mulut kita, supaya itu tidak menjadi api yang menghanguskan. Karena banyak sekali hal yang buruk semakin merebak di dunia ini, karena saksi dusta terus dikobarkan dalam kehidupan ini. Kesalahan atau ketidakbenaran jika terus dibicarakan akan sama seolah-olah itu adalah kebenaran. Maka yang terpenting bagi kita adalah jangan pernah izinkan kebohongan itu terus dibicarakan dan terus diangkat ke permukaan, supaya itu tidak seolah-olah kebenaran padahal adalah kebohongan. Kiranya Tuhan memberkati saudara, dan mari kita menahan diri supaya apa yang boleh kita ucapkan adalah sebagaimana mestinya, bukan karena ditambah, bukan dikurang-kurangi, tetapi apa yang boleh kita dengarkan dengan baik, itulah yang boleh kita sampaikan dengan baik. Jangan ada dusta di antara kita. Mengapa demikian? Bisa saja seseorang berdiam diri dengan orang lain. Tidak ada sesuatu hal yang mereka ucapkan dalam komunikasi mereka, tetapi di balik dari pertemuan mereka saling membicarakan satu sama lain. Jangan ada dusta di antara kita. Kiranya Tuhan memberkati kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. Terima kasih Bapa atas anugerah yang Tuhan beri, yang menuntun kami dalam ketetapan akan hukum yang Tuhan telah berikan kepada Musa dan dinyatakan kepada bangsa-Mu, bangsa Israel. Itu menjadi aturan yang tidak pernah diberikan oleh dunia. Dan kini ya Tuhan, kami telah mendapatkan belas kasihan Tuhan, meskipun kami bukan berada lagi di dalam tuntutan hukum Taurat, tetapi kasih yang daripada Bapa telah menyempurnakan sukacita kami, sehingga kami tahu harus mempertanggungjawabkan setiap yang boleh kami ucapkan, karena Engkau adalah Tuhan yang harus kami sembah, dan kami hanyalah alat-Mu untuk menyatakan kebenaran. Dan kiranya Engkau mengampunkan dosa kekurangan kami Bapa. Dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.